Selanjutnya kita bahas apa sih laporan laba rugi. Laporan laba rugi rumusnya adalah pendapatan dikurangin biaya atau beban. Biaya atau beban itu sama. Biaya yang dikeluarkan atau biaya yang harus dibayarkan. Pendapatan itu bisa bersumber dari penjualan. Untuk biaya, misal kita produksi kue. Kue itu kita jual, dia termasuk pendapatan. Kue itu yang kita jual itu kan sebelumnya kita harus mengeluarkan uang. Nah, pengeluaran itulah yang dikatakan dengan biaya atau beban yang harus kita keluarkan. Misal biaya bahan baku, tadi tepung, telur, ya kan? Biaya listrik, mungkin karena kita pakai mixer, berarti harus ada namanya biaya listrik. Biaya tenaga kerja, karena mungkin kita ada namanya karyawannya. Mungkin habis ke pasar, kita ada namanya biaya transportasi. Nah, jadi rumusnya laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangin biaya atau beban. Bila mana pendapatannya lebih kecil dari biayanya, maka dia akan rugi. Bila mana pendapatannya lebih tinggi daripada biayanya, maka dia masuk laba. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik yang dulu namanya laporan perubahan modal, berarti dilihat dari modal awal kita punya usaha dikurangin PREV atau keperluan pribadi. PRIVO atau keperluan pribadi itu misal kalian punya toko di rumah. Nah, toko di rumah itu punya penghasilan. Nah, kita ngambil uang dari hasil modal perusahaan, maka harus dikurangin. Jadi kalau punya toko di rumah kok kita ngambil uang dari toko itu, kalau tidak dicatat itu sebenarnya salah. Harusnya dicatat sebagai pengeluaran atau pengurangan dari modal awalnya. Nah, selanjutnya hasilnya itu ditambah bila mana hari ini kita menerima laba, tetapi dikurangin bila mana kita hari ini menerima rugi, ya kan? Itu setelah itu hasilnya akan mendapatkan modal akhir atau laporan ekuitas pemilik. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan yang dulu namanya adalah neraca. Neraca itu berarti timbangan yang harus seimbang. Jadi dikatakan kalau kita punya aset, apakah dari aset itu didapat dari utang ataukah modal. Nah, aset itulah yang harus seimbang antara sebelah kiri dan kanan, seperti timbangan. Nah, tadi aset ada aset lancar dan aset tetap. Liabilitas contohnya adalah utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu berarti utang yang dibayarkan sebelum 1 tahun. Kalau utang jangka panjang yang dibayarkan lebih dari 1 tahun, misal nominalnya besar. Kalau ekuitas itu bisa juga modal sendiri atau modal dari investor. Selanjutnya laporan keuangan yang keempat ada namanya arus kas, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Ya, arus kas itu ada 3 komponen. Yang pertama arus kas operasi, arus kas pendanaan, arus kas investasi. Kalau dikatakan arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri. Berarti kegiatan operasional. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, biaya produksi, dan sebagainya. Arus kas pendanaan adalah kegiatan pendanaan yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Kalau pelunasan kredit dari bank itu berarti mempengaruhi utang.
Kalau penjualan obligasi, obligasi adalah surat utang, maka itu nanti menambah modal atau ekuitas. Kalau pembayaran dividen berarti kita mengeluarkan, karena dividen itu adalah perusahaan menerima laba, maka para investor atau penanam saham harus mendapat pembagian. Selanjutnya adalah arus kas investasi. Arus kas investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Selanjutnya yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini adalah catatan kas atas laporan keuangan, memberikan penjelasan atas pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Apa saja sih yang termuat biasanya di catatan atas laporan keuangan itu? Yang tidak termuat di laporan laba rugi, tidak termuat di laporan perubahan ekuitas, tidak termuat di laporan posisi keuangan, dan tidak termuat di laporan arus kas, yaitu terkait dengan gambaran umum perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan dari ikhtisar kebijakan akuntansi, yaitu informasi tambahan, dan pengungkapan lain yang meliputi adanya standar SAK atau laporan yang tidak disajikan di 4 tadi, maka disajikan di catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan dibagi terdiri dari ada namanya, ya berarti di dalamnya CALK itu ada pendirian perusahaan, ada penawaran umum efek, struktur perusahaan, karyawan, dan penerbitan. Nanti coba saya perlihatkan contoh laporan keuangan, mana yang termuat di laporan laba rugi, mana yang termuat di laporan ekuitas, mana yang termuat di laporan posisi keuangan. Lah, mana aja yang termuat di catatan atas laporan keuangan. Sekian dari presentasi saya. Nanti kalau ada pemaparan yang belum jelas bisa ditanyakan kembali.